Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mengalami atau berada di satu titik di mana kamu merasa kamu sudah mentok, tidak punya jalan keluar? Apa yang ada di hadapan kamu adalah sebuah gang buntu. Pernahkah kamu mungkin sampai di titik itu? Saya kira hampir semua orang di dunia ini, mungkin bahkan semua orang di dunia ini itu pernah mengalami itu. Mengalami di mana mereka atau kita itu berada di satu titik titik buntu, gang buntu. Lalu kemudian apa yang kita harus lakukan? Ketika segala sesuatu yang kita pikirkan, ketika usaha yang kita lakukan sudah mencapai satu titik yang kita sebut sebagai titik mentok, lalu apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang boleh jadi bukan pertanyaan baru, tetapi sudah pertanyaan klise. Tetapi karena pertanyaan klise dan sudah biasa kita dengar, kadang-kadang kita mengabaikan apa yang perlu kita lakukan ketika keadaan sudah mentok. Bagi beberapa orang yang mungkin pernah mencapai berada di titik mentok tadi, berada di depan gang buntu, kalau tidak bisa berdamai atau menerima kenyataan, maka ini akan bikin kita pusing, bikin kepala kita puyeng. Bahkan mungkin kita akan kehilangan mental. Jadi mental kita itu akan terserang, terkena hingga kemudian kita akan mengalami apa yang mungkin kita sebut sebagai hilangnya normalitas ya. Artinya bahwa di titik di mana kita sedang mengalami kebuntuan, kementokan seperti yang kita atau saya bahas tadi, maka yang perlu kita lakukan adalah menerima itu. Artinya menerima itu adalah menyadari ya, dengan kesengajaan, dengan kesadaran penuh bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita terus paksakan. Usaha manusia itu terbatas. Dan oleh sebab itu, kalau usahanya sudah mentok, kalau usahanya sudah menemui gang buntu, maka yang harus kita lakukan adalah realistis. Artinya menerima keadaan, menerima kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Nah, menerima situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Tidak banyak orang yang bisa dengan lapang dada, dengan hati terbuka menerima kenyataan dan situasi yang sedang dihadapi. Beberapa orang yang tidak mampu berdamai menerima kenyataan, di mana kenyataan itu tentu saja mungkin bertolak belakang 100% dengan harapan yang dia sudah bangun, maka ini boleh jadi akan menyerang keadaan mental kita. Sehingga kemudian kita tidak menjadi normal, jadi mungkin kita akan banyak merenung, kita akan lebih banyak emosi dalam menghadapi kenyataan dan situasi yang berkembang di sekitar kita. Ini adalah cara-cara atau beberapa karakter beberapa orang yang kalau menghadapi situasi dia tidak bisa menerima karena usaha sudah mentok, bahkan mungkin apa yang sudah dia bangun dalam harapan-harapan di dalam kepalanya itu tidak sesuai dengan realitas yang sedang berkembang. Maka di titik ini yang perlu kita lakukan adalah menerima atau berdamai dengan situasi atau kenyataan yang dihadapi. Nah, dalam bahasa agama, mungkin ini kita sebut sebagai upaya memasrahkan diri kepada Allah. Artinya begini, kalau kita berada dalam posisi mentok, berada dalam posisi di mana kita sudah melakukan segala hal, mengupayakan segala perjuangan, tetapi pada akhirnya kita berada di titik yang buntu, di titik di mana kita tidak bisa melakukan apapun gitu, maka yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah jalannya. Karena kalau tidak seperti itu, kita sulit menerima. Memasrahkan diri artinya bahwa oke, okay, apa yang sedang kita hadapi hari ini itu adalah situasi, kondisi, jalan yang memang ditunjukkan atau diarahkan oleh Allah kepada kita. Loh, apakah semudah itu kita harus pasrah? Apakah semudah itu kita harus berhenti berjuang? Tidak. Memasrahkan diri bukan berarti berhenti berjuang. Memasrahkan diri artinya kita mencoba memasrahkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan, setelah kita berikhtiar. Nah, yang disebut sebagai berhenti berjuang atau dengan mudahnya berhenti atau dengan mudahnya menyerah itu adalah bagi mereka yang tidak pernah melakukan perjuangan, yang tidak mengusahakan segala upaya untuk mencapai sesuatu, lalu kemudian memasrahkan diri kepada Allah atau kepada keadaan. Ya sudahlah, terserah keadaan, terserah situasi. Nah, itu adalah orang-orang yang pesimis, jadi bukan orang yang tawakal atau orang yang bertakwa gitu. Tetapi bagi beberapa orang yang mengandalkan rasionalitas,
atau dalam konteks ini mungkin yang bertuhan kepada rasionalitas, bertuhan kepada kepalanya, bertuhan kepada logika, sulit menerima atau sulit bagi dirinya untuk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi beberapa orang yang kemungkinan bertuhan kepada kepala, bertuhan kepada logika, bertuhan kepada rasionalitas, maka dia akan sangat susah menerima keajaiban. Dia akan sangat susah menerima sesuatu yang magis, yang urusannya dengan Allah atau dengan Tuhan. Yang kemudian kalau urusannya dengan Allah atau dengan Tuhan atau dengan kepercayaan, bisa-bisa itu di luar jangkauan rasionalitas kita. Saya punya seorang teman di mana dia sudah mengelilingi Asia, sudah mengelilingi Asia, sudah berkeliling Indonesia, bacaannya banyak, buku-bukunya melimpah di rumahnya. Dia sudah mengenal buku-buku sastra tingkat tinggi itu sejak SD bahkan. Bahkan saya baru memulai membaca buku mungkin sekitar tahun 2016. Nah, dia ini sudah sejak SD. Bayangkan wawasan atau pengetahuannya pasti melimpah. Dengan catatan bahwa buku-buku yang dia punya di rumahnya itu dia baca gitu. Tapi saya yakin bahwa dia mungkin sudah selesai dengan bacaan-bacaan itu, yang kemungkinan itu menambah daya gedor kepalanya, daya gedor intelektualitasnya gitu. Nah, tapi pada situasi ini, karena dia sudah banyak pengetahuan, banyak komparasi pengetahuan yang satu dari buku yang satu dari buku yang lain gitu, dia mungkin komparasikan dan kemudian menambah kuantitas wawasannya. Pada suatu waktu ketika dia melakukan perjalanan di Indonesia, jadi dia melakukan perjalanan keliling Indonesia, dia sampai pada satu titik di mana dia mungkin kekurangan uang, ya. Uang tidak cukup untuk makan. Dia pasrah lalu kemudian mikir bahwa dia mungkin mengharap kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di situasinya saat itu. Situasi di mana dia mau makan susah karena dia merantau, jadi berkeliling gitu. Lalu kemudian mungkin tiba di satu daerah, di satu wilayah, di kota, di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa makan karena uangnya sudah tidak cukup. Lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhannya, dia membantu penjual, ya, mungkin penjual nasi goreng, warung, dia ikut jualan juga, lalu kemudian dia memperoleh upah meskipun sedikit atau nanti diupahnya dengan nasi goreng misalnya kayak gitu. Nah, di situasi itu dia merasa bahwa Tuhan tidak hadir di dalam hidupnya. Bahwa tidak ada Allah atau tidak ada campur tangan Allah di situ. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah usahanya sendiri. Dia keliling ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, lalu kemudian sampai di sebuah kota di mana dia sudah tidak punya uang, di mana dia sudah lapar, miskin sekali, lalu kemudian ya mungkin dia berharap bahwa tiba-tiba langsung datang segepok uang gitu di hadapannya. Mungkin itu yang disebut dengan campur tangan Allah di situ. Kehadiran Tuhan. Nah, ketika dia susah, dia merasa bahwa Allah tidak hadir di situ. Ketika dalam kondisi kemiskinan menderanya, dia merasa Allah tidak ada di situ. Allah tidak membantunya bangkit dari kemiskinan. Allah tidak bisa atau tidak hadir untuk membantunya lepas dari kelaparan. Jadi dia harus berusaha sendiri, membantu tukang sayur, membantu pedagang, lalu kemudian dia diupah dari situ dan kemudian dia bisa makan. Nah, ketika dia kembali dari berkeliling Indonesia itu, dia menemukan satu kesimpulan bahwa tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang hadir di dalam hidupnya, yang bisa membantu mengangkat dia dari kemiskinan, dari keterpurukan. Dan kemudian dari kesimpulan itu, yang dia lewati melalui pengalaman-pengalaman pahit selama dia dilahirkan hingga kemudian dia kuliah, lalu kemudian dia berkeliling ke Indonesia, dia sama sekali tidak percaya pada Allah. Dia sama sekali tidak percaya pada Tuhan. Yang dia lakukan adalah dia menjauhkan diri atau semakin jauh dari situasi atau dari kultur-kultur keagamaan. Dia sudah tidak percaya sholat, dia sudah tidak percaya doa,
Tetapi saya juga pesimis kalau dia tidak berdoa. Tetapi dari kata-katanya atau statementnya, dia tidak percaya pada doa, dia tidak percaya pada ritual-ritual agama, dia juga tidak percaya pada hal-hal yang berbau magis, pada keajaiban, pada keberkatan, dia tidak percaya. Yang dia percayai hanyalah rasionalitas, yang dia percayai adalah pikirannya. Jadi kalau tidak masuk pada pikirannya, maka itu akan ia tolak. Selama hidupnya yang dia kedepankan adalah mazhab pesimis. Artinya segala sesuatu itu kayaknya kok dia tidak akan mampu melakukannya. Tetapi dia tetap berusaha, tetap bekerja keras. Di titik ini yang mau saya katakan bahwa boleh jadi orang yang punya banyak wawasan akan berada pada satu titik di mana dia tidak akan percaya pada Tuhan, dia tidak akan percaya pada agama, dia tidak akan menerima ritualitas agama. Karena boleh jadi karena wawasannya itu dia bertuhan pada pikirannya sendiri. Sebenarnya apakah membaca buku, punya banyak pengetahuan dan wawasan akan membawa seseorang ke jurang seperti itu? Saya kira enggak juga gitu. Ada banyak orang yang pengetahuannya semakin banyak, semakin merunduk, semakin dekat dengan Allah. Nah, mungkin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Karena ada satu statement yang mengatakan bahwa kalau Allah mencintai kamu, kamu akan selalu ditarik ke dalam kebaikan. Kamu akan selalu ditarik ke situasi atau lingkungan di mana kamu terus akan melakukan ibadah, berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah. Berarti kalau di posisi itu sekarang, berarti Allah sedang mencintai kamu. Maka kamu harus bersyukur. Bisa dikatakan bahwa tidak semua yang punya banyak pengetahuan itu akan tergelincir ke dalam jurang ketersesatan di mana dia semakin jauh dari Tuhan, dari Allah gitu. Tetapi kalau pengetahuannya sedikit, wawasannya sedikit, maka dia mungkin akan menjadi katak dalam tempurung. Jadi seolah-olah merasa bahwa wawasannya banyak, pengetahuannya melimpah, padahal sedikit. Atau mungkin apa yang dia baca, dia salah tafsir, salah memahami apa yang dia alami dalam kehidupan nyata, dia salah menafsirkan hingga kemudian dia berada dalam jurang ketersesatan. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, yang merasa bahwa Allah tidak hadir di hidupnya, bahwa apa yang dia capai dalam hidupnya adalah hasil kerja kerasnya, maka dia akan susah untuk memasrahkan diri. Kalaupun kemudian mungkin di luar teks agama, dia sudah pernah di titik ini, pernah di titik di mana dia menyerahkan segala hasilnya pada keadaan. Dia mungkin sudah berusaha, ya sudah gitu. Tetapi dia tidak akan pernah memasrahkan diri kepada Allah. Artinya kan dia sudah tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada Allah gitu. Kembali lagi ke apa yang kita bicarakan tadi, di mana kalau kamu mentok maka yang harus kamu lakukan adalah memasrahkan diri. Itulah pentingnya beragama, itulah pentingnya bertuhan. Karena menurut Habib Hussein Ja'far bahwa mereka atau ia yang bertuhan akan terus bertahan. Bertahannya dengan apa? Bukan dengan melulu berusaha, berjuang, tidak. Tetapi ketika kamu sudah berjuang, ketika kamu sudah berusaha, lalu kemudian mentok, maka kamu yang perlu kamu lakukan adalah memasrahkan diri. Karena kalau tidak seperti itu, pikiran kita mungkin akan meledak gitu. Karena bagaimana situasi dan lingkungan ini, situasi dan kondisi ini mendesak kita, lalu kemudian kalau benar-benar kita tidak bisa menerima itu, tidak tahan dengan desakan itu, mungkin kita akan kehilangan mental yang sehat. Mungkin kita akan melakukan hal-hal yang tidak diingini, yang dibenci Tuhan misalnya. Mungkin seperti itu. Karena ada beberapa orang yang kalau tidak bisa menerima kenyataan, yang tidak menerima situasi yang sedang dihadapinya sekarang, dia mungkin ingin atau menginginkan kesuksesan yang instan, lalu kemudian dia melakukan segala cara yang bisa mengantarkan dia pada kesuksesan yang instan itu, lalu kemudian ternyata setelah berusaha sebulan, 2 bulan ternyata tidak sesuai dengan harapannya, maka dia mungkin akan menjadi gila. Nah, ini yang kita hindari. Menghindarinya bukan dengan bertuhan atau mengandalkan rasionalitas, karena rasionalitas saja itu sudah tidak bisa menembus gelapnya atau dalamnya kegaiban gitu.
kegaiban. Doa itu kan gaib. Kita tidak pernah tahu bahwa doa itu sampai apa enggak, bahwa doa itu akan diterima apa enggak, jalurnya seperti apa, sampai kapan kita harus menunggu hasil dari doa itu. Kita tidak pernah tahu. Dan itu adalah unsur gaib. Tapi kan bagi mereka yang beriman, dia harus melakukan itu. Setelah apa yang kita lakukan dalam keseharian, berjuang, bekerja, berikhtiar, melakukan usaha-usaha yang memungkinkan mendekatkan diri pada apa yang kita inginkan, maka hal terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa artinya memasrahkan diri. Ini yang kita maksud dengan memasrahkan diri. Memasrahkan diri itu bukan berarti misalnya kita ngopi di warung kopi atau kemudian kita duduk, oke, saya pasrahkan kepada Allah. Setelah kita bergumul dengan pikiran kita sudah menimbang timbang kenyataan itu, solusi ini, solusi itu, lalu kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, seolah-olah nanti kepala kita akan meledak, tidak bisa memikirkan kenyataan-kenyataan itu, maka yang harus kita lakukan, santai dulu, relax, pikirkan baik-baik, dengan kesadaran penuh, kita terima. Nah, itu kan artinya memasrahkan diri. Tetapi memasrahkan diri yang dimaksud bukan, oke, saya terima. Bukan itu saja maksud saya. Yang kita maksud dengan memasrahkan diri adalah kita terima, kita pasrahkan kepada Allah, lalu kemudian melakukan ritual-ritual atau doa-doa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita panjatkan kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya tentu saja banyak jalannya, bisa berdoa ya Allah, atau kemudian ya melakukan ritualitas yang kemudian mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka satu-satunya komunikasi yang mungkin bisa kita lakukan untuk berdoa agar Allah bisa mendengar apa yang kita inginkan, doa-doa yang kita panjatkan, maka yang salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah kan sholat. Sholat adalah salah satu komunikasi paling intim yang bisa kita lakukan kepada Allah. Disitulah kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan meminta apa yang kita inginkan. Sekali lagi, tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Hanya mereka yang memiliki Tuhan di dalam hatinya. Hanya mereka yang memiliki Allah di dalam hatinya yang bisa melakukan itu. Yang bisa menerima bahwa otaknya terbatas. Bahwa kita tidak bisa dalam segala hal mengandalkan rasionalitas. Rasionalitas itu kan sesuatu yang masuk logika. Sementara ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita logikakan. Misalnya, di video sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana seorang laki-laki atau perempuan bertemu dengan kekasihnya atau calon suaminya dengan jalan-jalan yang sulit diterima akal. Ada banyak hal gitu. Di dalam hidup ini juga ada banyak hal di luar logika kita gitu. Tiba-tiba kita dapat uang misalnya. Jadi seolah-olah rezeki itu layah tasib gitu ya. Jadi keluar berasal dari segala arah. Dan disitulah campur tangan Allah. Jadi ketika misalnya tadi, ketika dia berada dalam kelaparan, misalnya seperti teman yang saya ceritakan tadi, lalu kemudian dia datang ke seorang pedagang nasi goreng mungkin, lalu kemudian dia negosiasi bagaimana agar dia bisa makan dengan satu effort di mana dia mungkin bantu goreng atau bantu nyuci piring, maka sebenarnya disitulah Allah hadir. Gitu kan? Allah hadir. Buktinya apa? Allah masih menunjukkan kamu, Allah masih menghadapkan kamu dengan orang yang baik hati. Di mana pedagang tadi, itu kan kalau tidak mau bantu kamu ya sudah. Pedagang itu kan nanti akan nolak kamu gitu. Gak usah, saya sudah ada pelayan mungkin. Gak usah, saya bisa mencuci piring sendiri. Misalnya kan begitu. Tetapi kan Allah hadir dengan cara menjaga kebaikan hati si pedagang untuk menerima kamu. Sehingga kamu bisa bekerja di situ. Allah hadir di situ. Allah menjaga kebaikan hati, menggerakkan hati si pedagang itu agar menerima kamu. Entah dengan cara apa mungkin ya, suruh bekerja di situ. Lalu kemudian kamu mendapat upah dari situ. Kalau Allah tidak hadir di dalam hidup kamu, kan ya, orang itu akan menolak. Pun menolak, orang misalnya menolak kamu, itu kan juga atas izin Allah gitu. Segala sesuatu di dunia ini kan ada yang mengatur. Jadi tidak mungkin kita menyangkal objektivitas satu kenyataan bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu lepas dari kendali Allah, termasuk
apa yang kita makan, termasuk kondisi dan situasi yang kita alami. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah mungkin ada di satu sisi di mana kita sampai di satu titik kita perlu memasrahkan diri kepada Allah agar segala sesuatu yang sedang kita lakukan, segala sesuatu yang kita cita-citakan dan harapkan itu bisa menjadi kenyataan, diijabah oleh Allah dengan cara bagaimana kita harus memasrahkan diri. Karena kalau tidak seperti itu, otak kita akan pecah. Kita akan sulit menerima kenyataan, berdamai dengan realitas yang terus berkembang, dan boleh jadi perkembangan realitas itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih.